Kondisi tiang di jembatan bengkok gegara, kecelakaan Eki diragukan. Terjawab, penyebab tiang bengkok di jembatan Talun Cirebon ternyata bukan hanya dihantam tubuh Eki dalam kasus Vina. Tiang lampu atau penerangan jalan umum, PJU, itu bengkok pada bagian bawahnya. Bukan hanya badan tiang, baut penyangganya pun demikian. Saya menemukan fakta baru, kata Ferry. Ferry menunjukkan gambaran kondisi bengkok pada tiang bagian bawah. Tampak memang badan tiang sudah dalam keadaan seperti bekas dilas. Lalu ada bagian yang penyok atau bengkok di dekat dudukan penyangganya. Ini tiang jelas bengkok, kena benturan, kata Ferry. Tapi kata Oki Priyando, tiang lampu di jembatan Talun itu memang sudah bengkok sejak sebelum kasus Vina Cirebon. Dari dulu, kata Oki. Dia beracuan pada keterangan Ismail dan Adi yang mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina kecelakaan di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Ismail bercerita, Eki membonceng Vina melaju mengendarai motor bercat biru telur asin dengan akses kuning. Eki memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Saat ditanjakan menuju ke tengah jembatan Talu, Eki standing. Kayak orang mabuk, terus standing, nabraknya trotoar yang di tengah, kata Ismail. Namun menurut Ismail, Eki tak berhasil menyeimbangkan motornya hingga oleng ke arah kanan. Kata Ismail, motor Eki menghantam trotoar yang ada di tengah jembatan Talun. Saya lihat motornya nabrak trotoar, kata Ismail. Eki lalu terpental menghantam tiang lampu. Pun dengan Vina yang terbentur trotoar. Badannya yang ke tiang listrik. Semuanya tengkurap, kata Ismail. Tiang lampu dan bautnya memang menjadi sorotan sebagai narasi menguatkan bahwa Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Bahkan Titin Prialianti menjadikan tiang dan baut tersebut sebagai bukti baru atau novum di Sudang PK Saka Tatal. Baut di tiang lampu itu menjadi bukti karena terdapat potongan daging diduga milik Eki atau Vina. Asumsinya memang waktu itu awalnya terjadi kecelakaan, jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya kecelakaan, kata Titin Prialianti. Hasil pemeriksaan Rudiana di Mabes Polri bocor, bakal gantikan terpidana kasus Vina. Hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam di Mabes Polri, atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, bocor ke publik. Bahkan disebut-sebut, berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Rudiana bakal menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon dalam BUI. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan orang dalam. Rudiana CS saat ini tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Mereka yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemanggilan Rudiana terkait dengan penyelidikan tim khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengungkap kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Bang, izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik 2016, kata Rudiana seperti diceritakan Mardiman di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar. Saya lagi di Bareskrim, mohon doanya, yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada yang saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini, kata Rudiana kepada Mardiman. Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun @mamamuda_channel82 pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Bahkan, ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk BUI. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk BUI walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah.
Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal. Yasin ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana Ces bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana Ces diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana Ces akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana Ces baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa, kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan 7 terpidana sudah siap memplonco, tambahnya. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Kasus Vina rekayasa. Sementara itu, ex-Wakapolri, Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu ada rekayasa yang jelas yang terlihat dari laporan polisi saat kasus tersebut terjadi. Sejak awal sudah jelas peristiwa ini rekayasanya kasat mata. Mulai dari laporan polisi peristiwa tanggal 27 Agustus diubah menjadi tanggal 31, ujar Ogroseno dilansir dari kanal YouTube Nusantara TV. Ia juga menyebut nama ayah Eki, Ibtu Rudiana yang telah membuat laporan peristiwa tersebut. Menurutnya, Ibtu Rudiana seharusnya tak melaporkan tentang kronologi runtut kasus Vina dan Eki itu. Sehingga, ia mengaku heran bagaimana Ibtu Rudiana bisa mengetahui kronologi lengkap kasus tersebut yang ditulis di dalam laporannya. Tanggal 31 juga laporannya seolah ada 8 orang, padahal Ibtu Rudiana pada saat itu dia tidak tahu peristiwa. Dia tahu peristiwa dari mana? Dengar dari orang disebutkan satu persatu. Kan kita bingung di sini membaca laporan polisinya, ungkapnya. Ex-Wakapolri bongkar kehebatan Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terbongkar kehebatan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ia disebut mampu mengendalikan satu Polres. Adalah ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno yang membocorkan kehebatan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Ogroseno, Rudiana yang saat itu masih berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogroseno bahwa kasus Vina Cirebon itu merupakan rekayasa. Ogroseno mengatakan, bagaimana mungkin seorang Aibtu bisa melakukan penyidikan tanpa surat perintah. Tanggal 27 Agustus terjadi peristiwa tersebut, tanggal 31 Agustus baru membuat laporan polisi. Ini aturan mana yang dipakai? Saya tidak tahu, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun rupanya berdasarkan wawancara terbaru Ibtu Rudiana, ia mengaku bahwa yang ia lakukan tahun 2016 itu karena atau berdasarkan persetujuan dari atasannya pada saat itu, yakni Panit Narkoba. Menanggapi hal itu, Ogroseno justru semakin penasaran dengan sosok Ibtu Rudiana. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, jelasnya. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, kata Ogroseno. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudiana di Polres ini menurut saya sangat luar biasa, kata dia. Sebab menurut Ogroseno, setiap peristiwa harus dilaporkan kepada pimpinannya. Jika melibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih.
Jangan diserahkan ke pangkat yang di bawahnya, tegas Ogroseno. Saya tidak tahu kenapa Kasat Serse-diam. Wah, Kasat Serse-diam, apakah mereka tidak katakan kumpul semua, tambahnya. Apalagi, kata dia, kasus Vina Cirebon ini juga tidak dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Ini memang pembunuhan, dilihat dari visum dan foto, kata Elza Syarif. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm Eki dan melihat darah bercucuran. Semua hancur dan rahangnya lepas, karena dia sempat dijahit semuanya, kata Elza. Bahkan saat itu Suroto juga mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. HP tidak rusak sama sekali dan masih berfungsi, tegasnya. Sosok backingan kuat di belakang Ibtu Rudiana. Di sisi lain, di tengah terpaan isu miring dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana membongkar sosok backingan kuat yang selalu melindunginya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sempat disebut-sebut memiliki backingan orang kuat sehingga ia bisa leluasa mengarang cerita di balik kematian Vina Cirebon dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana melalui wawancara pada program acara One on One, Tiffen, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, bermula dari presenter Tisa Noveni bertanya soal kabar simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan. Asumsi orang di luar sana menjadi liar karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu kuasa hukum ternama yang terkenal, ungkap presenter Tiffen, Tisa Noveni, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di-backing oleh orang kuat. Ini benar, Pak, tanya Tisa. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Berbicara orang kuat mungkin saya lebih ke Allah ya. Tapi orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada, jawab Ibtu Rudiana. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. Apalagi saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pangkatnya Aibtu ya memang pas-pasan. Memang punya kemampuan apa kalau pas-pasan, ujarnya. Kendati demikian, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. Jadi tidak ada ya tudingan soal di-backingin sama orang kuat di belakang yang melindungi sosok Rudiana, kata Tisa. Tidak ada sama sekali, jawab Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.